Apa yang harus diperhatikan pertama kali, Mas Arto? Biasanya kan kita kan pertama, oke, kita harus branding nih. Cuman mulainya tuh dari mana? Kalau misalnya usaha kita, misalnya sekarang kan lagi banyak yang usaha kuliner gitu. Tiba-tiba berhadapan dengan COVID ini, jualan kue ataupun yang lain, dia memikirkan brandnya ini gimana? Mulainya dari mana, Mas Arto? Oke, jadi tahap satu dalam konteks brand, kita harus pahami yang paling gampang dulu ya, yang paling mudah dulu. Kita harus punya produknya atau punya jasanya, kita harus punya barangnya, kita harus punya sesuatu yang mau kita brandingkan. Ya, jadi kalau itu sebuah tempat pariwisata, ya itu adalah barangnya. Yang kedua adalah harus punya nama. Jadi kita harus bikin namanya dulu. Jadi ini hal-hal teknis yang dibutuhkan untuk punya brand. Lalu dari nama itu kemudian kita daftarkan di Kementerian Haki. Lalu nanti keluar namanya, lalu namanya kita bisa pakai. Dan kemudian dari situ kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita punya identitas. Identitas itu di dalamnya ada logo, ada macam. Nah, artinya untuk punya brand, pertama kita harus punya produk, kita harus punya nama, dan kita harus punya identitas yang jelas. Nah, itu adalah hal paling dasar dari syarat untuk punya brand dalam bentuk yang langsung harafiah. Tapi melangkah ke depan, brand harus kemudian punya visi yang dalam. Kenapa kita ingin masuk ke dunia brand ini? Apa yang brand saya ingin tawarkan kepada masyarakat? Solusi apa yang bisa saya berikan? Dan apa impian saya kepada brand ini? Nah, ini udah jauh lebih dalam ranah yang lebih deep dari proses brand. Apa yang saya sebutkan tadi itu adalah adalah bagian yang disebut dari brand strategi. Jadi kita sudah harus mulai paham strategi brand kita seperti apa. Nah, ini adalah bagian dari sebuah proses branding yang saya sebut namanya fase fondasi. Fase fondasi adalah fase yang memperkokoh sebuah brand sebelum kita mengkomunikasikan. Nah, ini adalah sebuah bagian yang sangat strategis sekali, dan seringkali kita sebagai orang Indonesia itu sangat suka sekali untuk kemudian mengeksekusi, tapi padahal kita lupa bahwa kita harus menyusun strateginya dan fondasinya terlebih dahulu. Iya, iya, justru biasanya kan pertama kan kita nama, nama, kadang logo nomor 2, yang penting jalan dulu. Kemudian kita udah langsung mikirin bikin IG, bikin FB, kita masih belum punya bayangan nanti siapa nih target, apa aja yang strategi yang perlu kita pikirkan, apakah target marketnya atau harga. Itu kadang itu kita langsung jalan tuh, Mas Arto. Ya. Sebenarnya kalau kita memikirkan strategi, kita harusnya mulainya tuh dari mana dulu sih sebelum kita akhirnya mendistribusikan atau menjual itu. Kita harus sudah punya tahapan apa dulu sebagai brand itu. Nah, hal yang paling sederhana yang kalau bisa saya sederhanakan adalah sebenarnya apa yang ingin kita tawarkan kepada market kita, gitu. Unsur pembedanya ada di mana? Apa solusi yang mau kita tawarkan kepada calon pengguna kita? Karena tidak semua solusi itu berlaku atau bisa digunakan oleh semua target market. Target marketnya beda-beda. Jadi kalau kita ingin punya brand, kita harus bisa menjawab itu dulu. Karena hari ini brand tidak lagi bicara untuk meng-cater semua market. Indonesia punya 120.000 brand baru setiap tahunnya, mulai dari keripik sampai pesawat terbang gitu ya. Dan masing-masing brand ini mereka punya pasar yang berbeda-beda, dan pasar-pasar ini yang kemudian harus kita definisikan di awal. Bahwa kemudian pasarnya berkembang, itu oke dalam perjalanan. Tapi di tahap pertama, semakin kecil pasarnya, semakin spesifik pasarnya, semakin mudah brand kita dibangun. Dan semakin kecil perusahaannya, semakin cepat brand itu diciptakan. Nah, brand-brand yang sudah punya nama, sudah didaftarkan, itu sudah menjadi sebuah brand. Tapi apakah brandnya kuat atau tidak, itu adalah proses yang harus dibangun bertahun-tahun. Jadi kalau kita jalan di Kuta gitu, kita lihat begitu banyak restoran-restoran, begitu banyak toko-toko butik kecil, itu sebenarnya adalah brand-brand tersendiri. Tapi brand itu kuat atau tidak kuatnya masing-masing berbeda-beda. Maka dalam proses membangun brand, itu menjadi sebuah PR yang tidak pernah berhenti, selalu berputar, berkelanjutan. Bahkan brand nomor 1 di dunia hari ini, misalnya Google atau Apple, mereka tidak pernah berhenti membangun brandnya sampai sekarang.
Mereka terus saja menciptakan inovasi baru, membangun interaksi, engagement dengan marketnya secara terus-menerus. Karena berkembang terus ininya ya, media untuk mengkomunikasikannya ya. Ya, dan Ya, manusia kalau juga kayak berkembang. kita juga di Toy Devasya juga terus mikirin apa sih namanya cara baru, kayak misalnya mungkin pertama kan dari nama dulu, nama Toy Devasya, kemudian kita bikin filosofi manajemen kita. Nah, kemudian tahun lalu kita mulai dengan campaign Infinite Harmony, di mana kita berharap tamu kita pada saat ke Toy Devasya bisa merasakan harmoni yang berkesinambungan, karena bukan cuma berendam air panas alami, tetapi juga didukung oleh suasana alam yang indah, hal-hal seperti itu. Ya.